Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di bulan Maret ya. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel ya. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Virgo. Ya, energi bisa kebolak-balik ya, bisa vice versa. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Gak resonate jangan dipaksa-paksain. Mungkin bukan energi kamu atau pesannya gak ditujukan untukmu. Oke, kita punya rekonsiliasi. Kemudian di sini ada passion. Ada heart to heart conversation. Oh, di sini ada Five of Swords ya. Kemudian ada the Death, ada the High Priestess, ada Ten of Wands, ada the Empress, Four of Swords ya. Oke, di sini yang aku lihat ya, mungkin ini hubungan kamu yang kemarin-kemarin itu sempat ada problem atau konflik di sini dengan adanya Five of Swords. Mungkin pasangan kamu meninggalkan kamu atau pergi dari kamu gitu setelah kalian itu bertengkar hebat di sini ya. Ada pertengkaran yang dimana pasangan kamu mungkin nggak mau mengalah, ingin menang sendiri. Kamunya juga sama, kamu membenarkan apa yang kamu rasa itu benar gitu, dan akhirnya kamu tidak tahan dengan pasangan kamu ya, atau pasangan kamu yang nggak tahan dengan kamu, sesuaikan aja memilih untuk pergi gitu ya, pergi gitu aja gitu, dan mengakhiri hubungan gitu ya. Dan aku lihat memang pasangan kamu ini cukup egois ya, dan egonya tinggi gitu ya. Walaupun di sini mungkin dia punya bersalah ya, tapi dia kayak ingin merasa menang sendiri gitu, nggak mengakui kesalahannya ya, sehingga ketika kamu pergi atau mungkin kamu nggak komunikasi untuk beberapa orang, nggak semua ya, ini dia nggak coba untuk menahan kamu gitu ya, dan nggak coba untuk mengejar kamu gitu, kayak oke, ya udah pergi-pergi aja gitu loh, atau oke nggak mau menghubungi aku, ya udah aku juga nggak akan menghubungi kamu gitu, selesai. Nah kayak gitu loh, tapi kalian nggak ada kata putus di sini gitu, karena aku lihat dengan adanya the Death ini kayak mungkin nggak ada komunikasi gitu ya. Dengan hal seperti itu justru membuat hubungan ini berakhir gitu loh ya. Berakhirnya nggak ada kayak kata putus gitu untuk beberapa orang, tapi untuk beberapa orang juga mungkin ini masih ada kemunduran gitu, kayak mundur gitu. Ada masalah, ada konflik, kamu saling diam gitu, dan hubungan kamu kayak nggak ada kejelasan. Jadi masalah yang ada ini kayak belum selesai gitu loh ya, karena dengan adanya rekonsiliasi passion heart to heart ini, pasangan kamu gitu ya, ini ingin ketemu sama kamu ya. Ada seseorang yang di sini ingin kembali gitu sama kamu, atau ketemu sama kamu, atau ingin ada kontak lagi dengan kamu. Passion seseorang ini ya, kayak gairahnya masih ada gitu ya di dalam hubungan, tapi kayak semangatnya ini kayak masih semangatnya yang nggak ada gitu ya, semangatnya ini nggak ada ya, gairahnya ada, kayak gini, dia ini masih ada rasa sayang, rasa cinta sama kamu gitu, tapi untuk berjuang ini kayak dia ngerasa less gitu ya, kayak ngerasa kurang gitu loh ya, kayak seolah-olah tuh berat bagi dia untuk berjuang kembali gitu, seperti itu. Karena ya itu, setelah konflik yang terjadi sebelum-sebelumnya itu, dia ngerasa kayak kesulitan, apalagi yang udah lama nggak komunikasi nih, no kontak lama gitu. Karena dengan adanya heart to heart ini, dia ini
ingin bicara gitu sama kamu dari hati ke hati gitu, untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi antara kamu dengan dia gitu. Tapi untuk beberapa orang di sini ini ngerasa udah terlalu lama masalah ini gitu loh. Sebelumnya kamu biarkan gitu aja, karena dengan adanya rekonsiliasi ini dia sempat pergi ya, sempat mengakhiri hubungan, atau kamu udah nggak komunikasi cukup lama gitu loh ya, seperti itu. Dan ini selama kamu dengan dia berpisah gitu ya, atau nggak komunikasi ini dia baru ngerasa sadar gitu loh, tapi sadarnya udah cukup setelah lama gitu loh, bukan baru-baru kalian bertengkar, baru-baru kalian berantem, itu enggak gitu loh. Tapi setelah kalian udah lama di sini, baru dia menyadari gitu loh, ternyata butuh begini, ternyata butuh begini gitu. Tapi dirasa dia kayak berat untuk berjuang lagi gitu ya. Namun di sini ya, setelah dia mengalami hal ini dengan kamu, itu banyak berubah dalam dirinya dia udah nggak sama seperti dulu gitu loh, karena dia banyak sadar di sini ya. Ada the high priestess, kamu dengan dia mungkin punya koneksi spiritual di sini. Untuk beberapa orang juga seperti yang bilang tadi, hubungan kamu digantung kayak nggak jelas gitu, antara putus dan nggak putus gitu ya. Dia sadar ya, dia bersalah, dan juga banyak hal yang dia rubah gitu ya. Kalau dia kembali sama kamu, dia udah nggak sama seperti dulu gitu loh ya. Kalau dulunya dia toksik, di sini dia rubah, nggak toksik lagi. Pola-pola lama ya, keyakinan dia lama yang justru bikin dia terbebani dalam hubungan itu semuanya dia rubah gitu loh ya. Selama nggak ada kamu, ini berat hidup yang dia jalanin gitu. Atau justru beratnya dia yang ini saat dia dapat banyak masalah ya, banyak problem untuk merubah diri dia gitu. Dia banyak tekanan di sini gitu. Apalagi rasa bersalah dia juga cukup besar yang aku lihat ya. Karena di sini semakin hari tuh kayak dia tuh semakin menyadari ya adanya the Empress ini, yang dimana nggak ada yang lebih baik dari kamu gitu loh ya. Dia sangat menyayangi kamu di sini ya. Seharusnya dia menghargai kamu gitu loh. Karena Empress ini dia melihat kamu itu sosok yang sangat menarik, sosok yang ya penuh cinta, penuh kasih sayang, kelembutan gitu ya. Seperti itu. Ya, dan memiliki spiritual yang bagus gitu. Dan memang kamu ya, wanita atau laki-laki mungkin gitu ya, yang memang dia butuhkan atau dia inginkan gitu ya, atau yang terbaik gitu ya, atau yang baik untuk dijadikan sosok suami atau istri gitu loh ya, seorang ayah atau ibu bagi anak-anaknya gitu. Dia menginginkan kamu di sini, dan dia memang butuh di sini untuk bicara dari hati ke hati, untuk menyelesaikan konflik yang pernah terjadi atau masalah yang pernah terjadi gitu. Dan adanya Four of Swords ini dia kayak memang banyak masuk gitu ya, banyak introspeksi, banyak merenung gitu ya. Dan gak hanya kamu yang sakit hati atau terluka, dia juga sama gitu ya, sakit hati dan terluka gitu ya. Untuk beberapa orang ini memang di sisi dia ya, yang kayaknya mendiamkan kamu gitu ya. Ketika kamu mungkin memilih untuk pergi atau menghindar, itu dia nggak coba untuk cari kamu atau nggak coba untuk kontak kamu gitu loh ya. Kamu hanya diam gitu, dan kamu cukup elegan di sini menghadapi diamnya dia gitu. Justru ini bikin dia semakin tertekan gitu ya, seperti itu. Tapi untuk yang putus ini ya, memang awal-awalnya dia nggak ngerasa tertekan ya gitu, tapi setelah lama kelamaan hubungan ini bablas gitu ya, karena kamu juga nggak mau effort gitu. Ini baru dia menyadari sesuatu gitu. Dia baru ngerasa kayak tertekan gitu ya, banyak merenung, introspeksi gitu ya. Ternyata ada hal-hal yang memang dari dirinya dia juga ada sebuah kesalahan kayak gitu ya. Makanya dia ingin memperbaiki hubungannya ini. Apalagi dia memang ngelihat kamu itu sosok yang terbaik buat dia gitu. Ingin kembali sama kamu, seseorang ini. Seseorang yang sempat meninggalkan kamu atau mutusin kamu, atau ya hubungan kamu yang putusnya nggak baik-baik ini gitu ya. Seperti itu ya. Untuk sebelumnya ini juga kalian ini komunikasinya miss gitu ya. Kurang adanya komunikasi yang baik antara kamu dengan pasangan ini. Selalu terjadi salah paham di sini antara kamu dengan dia. Gitu.
Mungkin yang satunya ngerasa walau tanpa bicara akan paham gitu ya. Kemudian yang satunya walaupun dengan bicara nggak akan paham gitu loh. Ya jadi walaupun ada unek-unek ini nggak akan ngomong gitu loh. Ya sedangkan satunya ini menilainya bahwa oke, kalau memang dia cinta sama aku, dia pasti akan paham dengan aku gitu. Walaupun aku nggak bicara, dia akan paham gitu. Nggak seperti itu gitu. Yang satunya juga gitu. Sepertinya dia nggak akan paham, walaupun aku bicara pun nggak akan paham gitu. Makanya lebih memilih diam, lebih memilih tertutup gitu ya. Apalagi di sini aku lihat sosoknya dia ini, pasangan kamu ini cukup misterius ya. Mungkin kamu dealing dengan seorang Scorpio di sini, ataupun Taurus gitu ya, ataupun Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada juga Gemini, Libra ya, Aquarius gitu ya, seperti itu. Jadi kayak sering terjadi kesalahpahaman antara kamu dengan pasangan kamu. Selain merasa benar sendiri, ingin menang sendiri, kayak gitu ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.